Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Diana Kolbi yang dirahmati Allah, pakar tafsir terkemuka asal Indonesia, Profesor Muhammad Quraish Shihab mengungkapkan, zikir dan solawat secara berjamaah merupakan media yang bisa mengumpulkan malaikat sekaligus selain manusia. Begitu mulianya manusia yang telaten untuk menghadiri setiap majelis zikir, solawat, dan ilmu. Sebab apa? Menurut Quraish Shihab, berdasarkan riwayat Imam Bukhari, malaikat-malaikat hadir di majelis zikir. Setelah selesai, malaikat-malaikat menuju Allah menyampaikan bahwa kami habis hadir di majelis zikir. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, limpahkanlah rahmat bagi mereka semua, ampuni mereka semua. Tetapi malaikat berkata, ya Allah, ada orang yang hadir tapi tujuannya bukan berzikir. Allah kembali berfirman, ampuni mereka karena mereka mendekat kepada orang yang berzikir. Riwayat singkat tersebut menggambarkan bahwa makhluk bernama malaikat begitu dekat dengan segala lini kehidupan manusia. Hal ini sesuai dengan tujuan mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim pun menjawab, mempercayai adanya malaikat sesuai rukun iman yang kedua. Sebagai seorang muslim yang wajib mempercayai keberadaan malaikat, penting bagi manusia mengenal makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya ini. Namun, tentu mengenal Allah menjadi hal utama bagi seorang hamba. Dalam hal ini, malaikat yang turut berinteraksi langsung dalam realitas kehidupan manusia bisa menjadi pemandu mengenal Allah lebih jauh. Mengenal malaikat tidak terlepas dari makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang diimani oleh semua agama. Menukil Bertrand Russell, Quraish Shihab mengungkapkan, filosof Inggris, peraih Nobel 1872 sampai 1970, itu menyatakan dua pandangan atau dorongan yang sangat berbeda dari manusia. Yang pertama, dorongan yang mengantar seseorang untuk memandang wujud dengan pandangan seorang sufi yang biasanya menanggap sesuatu secara langsung tanpa pendahuluan atau premis. Lalu yang kedua, dorongan yang memandang wujud dengan pandangan keilmuan yang mengandalkan akal dan analisis. Simpul yang bisa ditarik dari kedua argumen tersebut ialah ilmu. Pertama, ilmu yang didapat secara laduni. Kalangan pesantren menyebut ilmu ini diturunkan oleh Allah langsung sebab keistimewaan manusia. Yang kedua, ilmu yang diperoleh dari proses kerja keras sehingga menemukan kebenaran dari pengembaraan tersebut. Dari penjelasan singkat tersebut, Quraish Shihab berupaya menerangkan bahwa hanya orang-orang istimewalah yang dapat merasakan langsung kehadiran malaikat. Hal ini terjadi ketika Nabi Muhammad yang saat itu berumur 40 tahun merasakan kehadiran makhluk saat dirinya berkontemplasi di Gua Hiro. Saat itu malaikat Jibril menghampiri Nabi Muhammad dengan membawa wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bahasa Arab, Quraish Shihab menjelaskan malaikat merupakan bentuk jamak dari malak. Ada ulama yang berpendapat bahwa kata malak terambil dari kata alaka, malakah yang berarti mengutus atau perutusan atau risalah. Malaikat adalah utusan Tuhan untuk berbagi fungsi. Mengenai jumlah malaikat, Quraish Shihab dalam yang halus dan tak terlihat. Malaikat di dalam Al-Quran memaparkan bahwa jumlah malaikat tidak terhitung kecuali Allah sendiri yang mengetahui
namun sejumlah riwayat hanya memberikan gambaran jumlah malaikat di sebuah tempat, seperti hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim sebagai berikut. Neraka Jahanam pada hari kiamat memiliki 70.000 kendali. Setiap kendali ditarik oleh 70.000 malaikat. Hadis riwayat Muslim. Imam Bukhari dalam riwayat lain menjelaskan, ketika Nabi Muhammad SAW bertanya kepada malaikat Jibril tentang Baitul Ma'mur, malaikat penyampai wahyu itu mengungkapkan, ini adalah Baitul Ma'mur. Setiap hari 70.000 malaikat sholat di sana, dan yang telah sholat tidak lagi kembali sesudahnya. Hadis riwayat Bukhari. Penulis tafsir Al-Misbah tersebut juga mengurai rinci terkait ciri, sifat, kemampuan malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Manusia kerap diperlihatkan ketakjuban dan keajaiban yang datang pada diri seseorang dalam kehidupan. Tidak jarang pula manusia terbungkus dalam berbagai bentuk. Seseorang tidak akan tahu rahasia di balik semua itu. Yang jelas, salah satu kemampuan malaikat bisa mengubah diri menjadi manusia. Sebab itu, dalam sebuah kesempatan, Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri atau Gusmus menekankan kepada manusia, jangan pernah meremehkan orang lain apapun kondisi dan rupanya. Gusmus mempertegas pesannya, siapa tahu seseorang yang kita remehkan sebetulnya malaikat berwujud manusia. Quraisy juga mengungkapkan hubungan malaikat dengan Nabi Adam alaihissalam. Keterangan dan informasi yang ada di dalamnya penting dipahami, mengingat Nabi Adam merupakan manusia pertama. Hubungan tersebut dijelaskan lebih lanjut dengan bahasa malaikat dan manusia secara umum, dan seperti apa komunikasi malaikat dengan manusia pertama yang diturunkan di muka bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.